Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok M akan menjelaskan tentang teori perkembangan moral. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Adita Putri Aryani dengan NIM 034, Rasya Wanda Az-Zahra dengan NIM 151, Fatimah Tias Ajeng Alvinur dengan NIM 139, dan Afzalia Yunina Nur dengan NIM 194. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan siapa itu Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg adalah salah satu profesor di Harvard University. Ia terkenal karena teorinya yang dibuat pada tahun 1970-an. Ia mengawali karirnya sebagai psikologi perkembangan yang akhirnya beralih ke bidang pendidikan moral. Awal mulanya, ia mengawali karirnya sebagai psikolog perkembangan, lalu beralih ke bidang pendidikan moral. Secara khusus, ia dikenal karena teori perkembangan moral yang ia kembangkan melalui penelitian yang dilakukan di Harvard Center for Moral Education. Teorinya ini mengenai perkembangan moral didasarkan kepada teori Jean Piaget. Kohlberg meyakini dan dapat membuktikan bahwa penelitiannya bahwa individu mengembangkan penalaran moral sebagai dasar perilaku moral melalui rangkaian tahapan perkembangan. Ia meyakini bahwa terdapat 6 tahapan perkembangan yang secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 level perkembangan. Sejak kecil, seorang anak sudah dapat belajar hal yang benar maupun hal yang salah, ataupun mengenal tentang memberikan bantuan kepada orang lain atau bahkan malah menyakiti orang lain. Teori Kohlberg dikembangkan berdasarkan bagaimana individu berpikir tentang benar dan salah. Konsep kunci dari perkembangan moral adalah internalisasi. Perkembangan moral terjadi dari perilaku yang bersifat eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan oleh standar dan prinsip internal. Seperti diagram di bawah. Lalu selanjutnya, menurut psikolog Lawrence Kohlberg, individu harus melewati tahap perkembangan moral secara berurutan. Bagian di samping adalah tahapan perkembangan moral. Level 1 ada prakonvensional atau pramoral. Tahap pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan. Anak menyesuaikan diri supaya tidak dihukum, taat kepada peraturan yang dibuat oleh kekuatan yang lebih tinggi. Misalnya, saya tidak mau berbohong, karena kalau berbohong bapak saya akan memukul saya. Seperti itu. Tahap kedua, orientasi instrumental. Anak menyesuaikan diri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan. Misalnya, kalau saya ramah kepada si Rawa, tentunya ia akan ramah kepadaku. Level 2 ada konvensional. Oke, di level 2 ada 2 tahap lagi. Tahap ketiga, orientasi anak baik. Anak menyesuaikan diri terhadap peraturan dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain. Misalnya, kalau ibu tahu saya telah berbohong, lain kali ibu tidak akan mempercayakan kepercayaan itu kepadaku lagi. Karena itu saya tidak mau berbohong. Lalu selanjutnya, tahap 4. Orientasi mempertahankan sistem. Anak menyesuaikan diri karena turut memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan sekedar karena kepentingan kelompok sendiri. Misalnya, saya harus taat kepada hukum karena hal itu adalah kewajiban bagi saya sebagai warga negara yang baik. Hal itu akan membuat kehidupan yang lancar dan mudah dan memudahkan semua pihak. Lalu level ketiga ada purna konvensional. Level 3. Pada tahap 5, orientasi kontak sosial. Anak menyesuaikan diri untuk memperoleh penghargaan dari orang lain, seperti memberi penilaian selalu dari sudut kesejahteraan masyarakat. Kedua, mempertahankan dan memperjuangkan kesamaan hak bagi semua orang. Misalnya, ketika saya taat pada peraturan atau hukum karena suatu masyarakat tidak akan
dapat berfungsi baik kecuali bila warga negaranya saling menghormati dan menyesuaikan satu sama lain. Oke, tahap terakhir adalah tahap ke-6, yaitu orientasi prinsip etika universal. Individu menyesuaikan diri supaya tidak menyakiti diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip etika yang universal. Misalnya, kekerasan artinya menginjak-injak hak asasi orang lain. Kehidupan manusia adalah suci dan harus didahulukan kepentingannya. Berikut adalah kritik dari teori Kohlberg. Pemikiran moral dan perilaku moral. Pertama, penalaran moral tidak secara langsung diterjemahkan ke dalam perilaku. Perilaku dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lain selain pemikiran. Penilaian moral. Kritik pertama, beberapa ahli perkembangan menyalahkan kualitas Kohlberg, penelitian dan penekanan bahwa perhatian lebih harus diberikan pada cara perkembangan moral dinilai. Thoma tahun 2006. Kritik kedua, dilema moral hipotetis yang diajukan dalam cerita Kohlberg tidak cocok dengan dilema moral banyak anak dan orang dewasa wajah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Walker, De Vries, and Trivatan tahun 1987, Yusen tahun 1977. Berikut kami menyantumkan referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami, penjelasan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.